Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tidurnya Bapak Ibu? Tidak terganggu dengan Pak Muhtar tadi? Tidak ya? Tidak Pak Muhtar, nggak terganggu, katanya aman. Kan Pak Ustadz yang berisik aja. Ya, aneh mau tobat dulu, ente diam ya. Oke, lanjut. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu uswah. Uswah itu panutan, teladan yang baik. Teladan dalam pribadinya, akhlaknya, dalam rumah tangganya, dalam bersahabat, dalam bermasyarakat, juga dalam jinayat, jinayat perang, bahkan juga dalam berpolitikan. Karena Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus sebagai rahmat untuk semesta alam, termasuk untuk pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Tasri pernah dijelaskan bahwa ada tahun yang namanya tahun Hazan. Hazan itu tahun duka, tahun sedih. Jadi Nabi sangat berduka, Nabi sangat bersedih. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya, yakni Siti Khadijah istrinya, kemudian pamannya siapa? Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Pamannya siapa? Abu Thalib. Ya. Sehingga dari sini menjadi wasilah Nabi diisrokan dan dimi'rajkan dari Mekah ke Palestina. Juga setelah itu Nabi berdakwah ke Taif. Yang ini sudah di Taif Bapak Ibu ya. Dakwah ke Taif. Tidak mengutus utusan, tapi Nabi langsung sendiri yang berdakwah ke Taif untuk menyampaikan risalah kenabian, risalah keimanan, ditemani oleh Zaid bin Harisah. Sesampainya di Taif, Bapak Ibu, ya seperti zaman sekarang lah, para penceramah sampai di lokasi, sampai di tempat gitu ya. Justru Nabi tidak diterima dengan baik oleh penduduk Taif. Justru Nabi diusir. Tidak hanya diusir, saat Nabi keluar dari Taif, dilemparin batu sampai Nabi berdarah-darah. Ya. Setelah berhasil menghindari dari lemparan batu dan kejaran penduduk Taif, Nabi ditemani Zaid bin Harisah di kebun miliknya itu istirahat. Nanti ada tempat Nabi duduk itu Bu, setelah dilemparin batu. Nanti Ustadz Hamid akan menunjukkan ya. Saat itu Nabi berdoa, doanya sangat-sangat memilukan gitu ya. Sampai Allah segera mengabulkan doanya Nabi dan mengutus malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada Rasulullah. Allah telah mendengar doamu dan Allah telah mengabulkan doamu, dan apa yang kamu inginkan Allah akan mengabulkan. Sekiranya engkau mengizinkan dua gunung itu yang terlihat ini untuk dilemparkan ke penduduk Taif sebagai pembalasan karena perlakuannya penduduk Taif kepada Rasulullah, aku akan melaksanakan, kata Jibril alaihis salam. Namun apa kata Nabi? Jangan dilakukan itu karena mereka melakukan itu kepadaku karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Jadi Nabi nggak izin agar penduduk Taif hancur dilempar dua gunung itu. Jangan, mereka tidak tahu melakukan itu. Nah Bapak Ibu, inilah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya sebelum-sebelumnya Nabi juga tidak sedikitlah dihianati oleh Abu Jahal, dihianati oleh Abu Lahab, ya. Bahkan Nabi pernah dibikin lubang dari rumahnya, Bu. Ibu kemarin lihat yang di pagar-pagar gak depan toilet. Toilet itu kan dulu perumahannya Abu Jahal. Yang setelah gunting rambut tuh keluar. Depan toilet kan ada yang di pagar itu tembok keramiknya beda tuh. Nah itu tempat rumah tangganya Rasulullah sama Siti Khadijah. Kalau yang kelahiran Nabi yang tadi malam kita lihat, ya. Nah Abu Jahal, Abu Lahab pernah bikin lubang, ditutupin di atasnya sama apa supaya tidak ketahuan lubang, supaya Muhammad lewat ke situ masuk lubang. Besoknya kelihatan Nabi Muhammad jalan menuju ke lubang itu. Si Abu Lahab lupa, teriak-teriak, Muhammad, Muhammad, tunggu aku. Dia melewati Rasulullah, akhirnya yang masuk lubang siapa? Abu Lahab. Ya. Maka ada peribahasa, siapa yang menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya sendiri, dialah yang akan masuk lubang. Ingat Bu, itu harga pasti. Siapa yang punya niat jahat untuk mencelakakan saudaranya, keluarganya, maka kejahatannya itu akan kembali kepada pribadinya. Maka kita tidak boleh punya niat jahat, ya, perilaku buruk, mau mencelakakan saudara sendiri, tidak boleh, karena akan kembali kepada dirinya sendiri, seperti kelakuannya Abu Lahab, ya. Pernah Nabi juga dari rumahnya bolak-balik ke Masjidil Haram. Dulu muka Masjidil Haram tuh bukan yang sekarang, bukan yang ada jam itu, pintu satunya King Abdul Aziz, bukan. Dulu ibu yang ibu potong rambut keluar depan toilet, itu dari situ Nabi bolak-balik ke Masjidil Haram. Jadi udah diganti, bahkan sunahnya masuk Masjidil Haram itu dari pintu Babus Salam, tapi sekarang kan dari pintu King Abdul Aziz. Boleh nggak? Ya boleh aja karena zaman kekinian, ya. Nabi pernah ke masjid terus diludahi sama orang kafir Quraisy. Besoknya ke masjid diludahi, ketiga harinya ke masjid diludahi, keempat harinya tumben nggak ngeludahi, kata Nabi. Kemana nih orang sakit ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah bersiap menengok orang yang meludahi 3 kali. Ditengok oleh Nabi, disangka mau balas dendam. Rasulullah tidak, Nabi mendoakan. Ini bolehnya mendoakan orang yang tidak seiman sebatas untuk dunia saja, Bapak Ibu. Nabi juga mendoakan agar dia dapat hidayah, agar dia baik, agar dia sehat. Maka kita jangan seperti saya, rumah saya kiri kanan kan, mohon maaf, ada orang Batak sini. Ada orang Batak sini. Kiri kanan saya orang Batak, Nasrani. Nasraninya 2, Protestan sama Katolik. Saya akur, saya balik dari Garut saya kirim dodol sama dia pulang dari sono kirim apa gitu. Saya terima aja. Di rumah baru hati-hati, babi apa bukan. Kalau babi nggak saya makan. Saya diundang nikahan sama dia, saya datang. Tapi saya hati-hati makan, ini nyampur nggak masaknya, kuahnya. Akhirnya saya ambil aqua saja. Piring saya ambil, ketok-ketok aja makin tangtung. Saya menghormati undangannya, bukan masalah makannya. Dia kan tidak mengharapkan kita makan, mengharap kita datangnya. Paham ya Bu? Paham ya Bu? Nabi juga pernah dikasih sorban sama orang Majusi, diterima. Jadi berbuat kebaikan untuk antar manusia itu dibolehkan, sebatas tidak merusak akidah. Diludahi, didoakan, akhirnya dia malu, akhirnya dia masuk Islam. Inilah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Saat Nabi dari rumahnya ke Jabasur, tempat bersembunyi yang kemarin kita tengok. Kemudian dari situ ke Mekah, ada orang yang nyusul di perjalanan. Siapa yang menemukan Muhammad, aku kasih hadiah terbaik, wanita tercantik di Mekah ini, dan harta yang berlimpah. Wow, orang pada sibuk nyari. Akhirnya ada yang menemukan. Sekarang Muhammad, siapa yang menolong Anda? Kata musuh nih. Kata Nabi, Allah. Maka pedangnya jatuh. Diambil oleh Nabi. Siapa yang akan menolong Anda sekarang? Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia masuk Islam. Nah sekarang takbir kencang-kencang, Allahu Akbar. Yang ditakbirin orang Islam, yang takbir orang Islam, yang dicaci orang Islam, yang mencaci orang Islam. Jibril aja bingung, Pak. Lihat doa kita sekarang nih. Kalau dulu Nabi sama orang kafir Quraisy, kita berantem Islam sama Paham nggak? Nah,
Dulu Allahu Akbar, pedang jatuh. Seorang Allahu Akbar, Monas masih tetap berdiri. Paham nggak? Paham. Kalau sudah dibawa kepada urusan-urusan yang lain, maka Allahu Akbar tidak akan mempan. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kakek kita Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang katanya. Sekarang Bismillah cakep-cakep, baca Quran cakep-cakep, ngedoain orang sakit susah sembuhnya yang sekarang. Kenapa? Karena barokahnya sudah diangkat. Paham Bu? Inilah akhlaknya Rasul. Maka kita ke Taif mau ngapain sih Bu? Jalan-jalan? Yes. Menapak tilas Rasulullah? Yes. Mau lihat Masjid Ibnu Abbas? Yes. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi yang didoakan Nabi waktu masih kecil. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah berikan kepahaman kepada anak ini. Kira-kira segede dip. Ya, masih kecil. Ternyata doa Nabi dikabul. Dia menjadi ahli tafsir. Waktu sahabat di Madinah nangis, gitu ya, gembira karena turun surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan. Nah, saya dukhuluna fi dinillahi. Fasabbih bihamdi rabbika was innahu. Sahabat gembira. Kenapa? Karena kita menang. Ibnu Abbas menangis. Kenapa menangis? Dengan turunnya ayat ini setelah haji wada, haji terakhir Rasulullah, sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh Rasul, akan kembali kepada Allah. Ternyata benar. Tak lama kemudian Rasulullah inilah Ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang bersumpah tidak mau melangkah di mana bekas kakinya Rasulullah melangkah. Selalu menghindar. Karena saya tidak layak, tidak sebanding dengan Rasulullah. Kalau orang sekarang nyari kan bekasnya cari. Ibnu Abbas juga yang berjanji jangan dikuburkan di Madinah dan di Mekah. Saya kuburkan saja di Taif. Kenapa wahai Ibnu Abbas? Karena saya tidak layak serumah dengan Rasulullah. Malu kalau saya dikubur di Makkah, di Madinah. Saya di Taif saja. Karena saya tidak sebanding amal saya dengan Rasul. Maka dikuburkanlah yang sekarang Bapak Ibu akan ke Masjid Ibnu. Beruntung nggak kalau kita ke Masjid Ibnu Abbas Bu? Beruntung nggak? Beruntung Bu, jangan dianggap ini hanya jalan-jalan. Kita akan jarak ke sahabat Nabi yang begitu memuliakan Rasul dan beliau sudah dijamin masuk surga. Kira-kira Abah Syukur dijamin masuk surga nggak Bu? Nah, sholatnya aja banyak di kamar gitu lah. Pak Muhtar yang rajin ke masjid, Masya Allah itu Bu. Walaupun mandinya lama ke masjidnya rajin. Saya itu orang yang nasibnya ditinggalin terus sama teman sekamar. Ya, karena saya lelet. Tak mau dikuburkan di Mekah, di Madinah. Kenapa tidak sebanding dengan Rasulullah? Akhirnya dikuburkan di mana? Di Taif. Maka inilah rahasia kenapa kita ke Taif. Untuk mengambil hikmah dakwahnya Rasulullah dakwah ke Taif dilemparin batu. Ustadz Rahmat Syukur diundang ibu-ibu ke Palembang, itu tiketnya dibayarin. Ustadz jangan beli tiket, saya sudah siapkan, kata ibu Palembang, walaupun ibu mungkin nggak dengar. Dengar ya Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya. Doa ya Bu ya. Sampai Palembang dijemput. Rumahnya pun di mana? Jangan di rumah, di hotel saja. Kan kalau saya diundang ke Hong Kong, ke Singapura gitu, enak Bu. Udah gitu, Masya Allah pokoknya enak. Pas ceramah duduknya tempatnya khusus. Kalau di Betawi pakai sajadahnya yang paling nungguk, paling tinggi. Air putih, air kopi, air susu. Wish, 3 macam. Diminum belum juga 3-3. Nanti pulang berkat 3 kadang. Rasulullah baru-baru gitu dilemparin batu. Nangis gak? Nangis. Dibalas gak dendamnya? Tidak. Lah kita dikasih amplop dikit ngeyel. Zaman sekarang ngapa sih undang saya dikit amplopnya? Besok-besok kasih amplop 10 Bu. Gak udah sisinya kan dia minta amplop doang. Amplokin aja jangan ada duitnya. Sekarang Ustadz tuh manja. Berapa jamaahnya kalau saya diundang? Rasulullah juga dakwah sekarang sudah jauh dari akhlak Rasul. Ibu-ibu pun kalau mengambil penceramah yang tenar-tenar di TV sekarang. Padahal kalau udah ketemu cuma ketemu doang, pendek ini Ustadz Mulyana tuh. Maulana. Jadi bukan ngajinya yang diutamakan, tetapi karena ingin
Jainuddin dulu pernah ke Cibatu, pasan sampai di Cibatu cuma lihat doang, udah itu kabur, nggak sampai tuntas. Oleh karena itu peradaban dakwah di zaman sekarang pun sudah jauh dari akhlaknya Rasulullah. Tapi tidak semua, masih ada yang bagus-bagus. Ini hanya untuk memberikan makna kenapa kita harus ke Taif, supaya kita mengambil perjalanan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ibu makin solehah, yang bapak makin soleh, para ustadz makin amanah, para pemimpin makin amanah, makin sayang sama orang-orang yang di bawah kita. Ini hikmah perjalanan ke Taif. Ibu, nanti ada Masjid Ibnu Abbas, makamnya di dalam. Pengalaman umroh saya akhir 2019 mau 2020 itu banyak bawa istri-istri para nyai. Tahu nggak para nyai, Bu? Istrinya para kiai besar di Jawa. Saya bawa, saya ke Taif sini. Saya ceramah kayak begini sama. Sampai di Taif ada satu ibu nyai dari Wonosobo ngerebek. Gerebek itu apa, Bu? Gerebek kayak orang kemasukan. Pengen ketemu Ibnu Abbas, ngomong gitu. Jadi diajak balik nggak mau. Dia nerobos ke pintu kuburan Ibnu Abbas, padahal kan nggak boleh masuk di semua kuburan mau untuk wanita haram di sini. Dia maksa berhasil, Bu, menerjang itu dinding, juat gitu. Nah, saya mau ngambil dia kan nggak boleh, kan itu ada di posisi masjidnya wanita. Akhirnya terpaksa saya masuk, dikejar sama polisi wanita di situ. Karena saya supaya si ibu pulang, akhirnya terjadilah percekcokan sama polisi saya itu. Tapi tiba masih kesurupan waktu itu, Bu. Nah, itu satu pengalaman saya di Ibnu Abbas di akhir 2019 mau masuk tahun 2020. Maka ibu ketika datang ke sana, kita niatkan ziarah ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada nggak keutamaan sholat di Ibnu Abbas? Berapa pahalanya? Nggak ada. Ya, yang ada pahala itu Masjid Kuba, yang ada pahala itu Jabal Uhud, yang ada pahala itu kuburan Baki. Di luar itu nggak ada, nilainya sama aja dengan di Indonesia, kecuali Masjid Madinah sama Masjidil Haram. Ya, jadi beruntunglah kita hari ini di umroh ini bisa ke Taif. Tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita akan berkunjung, berziarah ke sahabat Nabi, yakni Ibnu Abbas. Nah, di selain itu Bapak Ibu juga akan keliling kota Taif. Warta berita yang kami infokan katanya ada ke pabrik minyak. Warta berita yang kami infokan teman-teman ada ke pasar buah. Warta berita ke kami ada ini ada itu, bahkan termasuk umroh. Umroh bahkan sudah diedar dari tanah air. Betul ya, Bu? Betul nggak? Betul nggak? Tapi kondisi waktu ternyata berangkatnya habis duhur. Jam segini aja belum sampai kepada Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas ke tempat berikutnya berapa? Ke tempat berikutnya berapa? Selesai itu terus ke Kornul Manazil itu lama. Bayangan saya, mikot itu mungkin lewat maghrib. Bayangan saya nih. Sampai hotel jam berapa? Mungkin jam 9, jam 10. Kemudian umroh, tawaf sa'i mungkin jam 12, jam 1 baru selesai. Sebelum subuh, Bapak Ibu koper akan diturunkan. Berarti Ibu harus packing. Leres? Terus tawaf wadahnya kapan, Ustadz? Kalau check outnya jam 10. Sementara hotel kita kayak tadi, saya sampai nggak makan pagi, nggak makan siang, makan roti saja. Saya males ngantri, Pak. Ngantrinya pagi, ya Allah, sampai musola. Tadi duhur begitu. Ada saya mau beli roti, itu rotinya belum habis. Ada yang mau roti saya, Pak? Jangan, bekas saya, Pak. Mau jam berapa kita? Saya bukan nggak mau ngantar umroh, tapi ini waktunya kayak begini. Terus tawaf wadahnya Ibu sepakat mau jam berapa? Mau pagi. Pagi harus untuk masalah check outnya luar biasa. Saya harus mimpin tawaf wadah, saya harus ngurusin koper, saya harus ngawasin bis. Ya Allah, kata saya, maka tadi di grup sengaja biar rame aja di grup. Yang nyimpen pukul 22 salah. Orang sambil tiduran. Ada yang jawab, Ustaz yang mana? Lagi di bawah, lagi ngerokok di lobi. Kenapa dijawab di grup? Lagi sutreng. Lagi sebak. Jadi gitu Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya begini, kita udah sepakat tadi malam saat makan es krim, kemudian ada yang minta ngajak nasi goreng gitu ya.
Akhirnya ketemu di lantai 3, ternyata di sana ada panitia tim Andamas di lantai 3 di nasi goreng Malaysia yang tutup itu. Akhirnya dipakai kesempatan saya musyawarah untuk hari ini. Ya, jadi ada hikmahnya juga tuh yang ngajak nasi goreng itu. Akhirnya rapat, dan hasil rapat kesepakatan tetap umroh silahkan. Ya, diatur waktunya. Tetapi kami juga sudah sepakat bahwa tawaf wada juga nanti malam. Jadi kalau yang umroh silakan tawaf, silakan sa'i, keluar, masuk lagi, tawaf doang, namanya tawaf wada. Cuma yang saya pusing selesainya yang umroh sama sa'i jam berapa? Nah itu ya, jadi gini. Nah nanti kita lihat situasi aja. Kita masih gambaran Bapak Ibu, kita masih berjalan. Kita lihat nanti di mikotnya sampai jam berapa, baru saya ngambil. Saya sudah bawa ihram. Saya bawa ihram juga itu. Persiapan. Ya, walaupun ada di situ umroh mandiri, tetapi saya tetap tanggung jawab. Karena umroh ketiga ini adalah umroh mandiri. Yang wajib ditemani itu adalah umroh 1 dan umroh ke-2. Yang ketiga itu mandiri. Yang keempat juga mandiri. Biasa begitu Bapak Ibu. Tapi saya juga siapkan kain ihram. Ada saya bawa. Nah, oleh karena itu kita lihat nanti sampai mikotnya jam berapa. Karena sampai jam segini kita masih di sini. Gitu Bapak Ibu, paham ya? Paham Bu? Paham Bu? Paham Bu? Bersyukur selalu padanya atas karunia pada kita yang tak pernah sirna sejak cipta alam semesta. Walau badai bergelombang menghentikan kokohnya karang, kita jangan meradang. Di antara kita saling sayang. Coba bantu jawab dong biar nggak ngantuk. Di antara kita Saling sayang. boleh paham boleh sayang. Di antara kita kurang keras. Di antara kita Saling sayang. di antara kita Saling sayang. di antara kita di antara kita Saling sayang. di antara kita saling sayang. Nah itu, ini ciptaan saya, lagunya Kekuatan Hidupku, album volume kedua MDA. Jadi saya sudah punya 5 album DVD, tapi nggak laku. Karena saya bukan penyanyi. Saya menyanyi dan mengarang lagu sebab karena saya ceramah di Hong Kong Bapak Ibu. Jadi anak-anak minta dibikinin lagu karena beliau tenaga kerja wanita, jam 7 kerja, jam 10 saya capek. Akhirnya saya melihat perjuangan mereka bela keluarga, bikinlah lagu Kekuatan Hidupku. Yang kedua, sebagai penghargaan HP saya 17.500.000. You know all Samsung S10 Plus. Harganya berapa? 17 juta kan? Ya, pokoknya segitulah Bu. Kalau jadi ini hadiah dari nyiptain lagu Getar Sholawat Hongkong. Se-Hongkong getar dengan sholawat, itulah jasa dari sahabat menasiarkan agama kita, insya Allah kita selamat. Kalau ada musiknya itu akhirnya dapat hadiah ini. Bahkan yang kedua itu HP Apple, tapi dipakai Fajar anak saya. Jadi saya bukan beli, tapi dari hadiah-hadiah di Hongkong. Tapi sayang keburu COVID, jadi belum kesana lagi. Termasuk umroh juga baru-baru lagi. Oh kok jadi ngomong begini kita kan tadi ngomong apa ya?